boneka yang tertinggal di Nanking. Puisi esai karya Denny C.A. Aku terbaring di tanah, di antara bata yang hangus dan jendela tanpa kaca. Langit di atas Nanking tak lagi biru. Abu dari nyawa yang dihanguskan perang melukisnya muram. Dulu aku adalah boneka yang dicintai, dibawa kemana-mana dalam genggaman tangan mungil. Kini aku hanya tubuh tanpa pelukan, mengenang tawa yang tak akan kembali. Di ujung jalan, sungai yang mengalir pelan, bukan membawa ikan, bukan membawa sampan, tapi tubuh-tubuh yang hanyut dalam sunyi. Dan aku melihat semuanya. Namanya Mei. Ia 7 tahun dengan mata bulan sabit dan rambut dikepang oleh ibunya setiap pagi. Ia tinggal di rumah kayu dekat jembatan, tempat bunga plam mekar saat musim dingin. Setiap hari ia membawaku berjalan, menyusuri pasar yang penuh warna. Suara pedagang menawar harga. Asap dari wajan yang menggoreng pangsit. Musik dari erhu tua yang dimainkan seorang lelaki buta. Mei menyukai dunia ini. Ia tertawa saat melihat burung pipit mencuri remah roti. Ia bernyanyi saat hujan turun di atap. Ia percaya dunia ini penuh dengan keajaiban. Lalu perang datang. Langit berubah merah. Bukan matahari terbenam, bukan lentera festival, tapi api yang menjilat atap rumah-rumah. Orang-orang berlari, jeritan memenuhi gang-gang sempit. Aku merasakan tangan Mei mencengkeramku erat.
lebih erat dari sebelumnya. Ibunya berteriak, ayahnya menuntun mereka berlari melintasi kota yang kini menjadi neraka. Aku melihat pria-pria yang ditarik dari rumah mereka, dijajar di tepi sungai, lalu ditembak hingga jatuh satu persatu ke air yang berubah warna. Aku ingin menutup mataku, tapi aku tidak punya kelopak. Langit tidak pecah, tetapi bumi yang menangis. Di atas sungai Yangtze, 300.000 nyawa mengapung tanpa nama. Wanita-wanita menjadi tanah jajahan. Tubuh mereka diperkosa, dicabik sejarah. 20.000, 80.000. Siapa yang sempat menghitung? Lelaki dijajar bukan untuk dihormati, tetapi untuk ditebas. Bayi dijatuhkan bukan untuk ditimang, tapi untuk dibinasakan. Perang Dunia Kedua usai. Jenderal Matsui diadili. Tapi apakah keadilan bisa mengembalikan mereka yang telah hilang? Di Nanking, bangunan baru berdiri. Pasar kembali riuh dengan tawa dan warna. Tapi di bawahnya, tulang-tulang yang tak dikuburkan masih berbisik pada malam yang tak mendengar. Di sudut kuil tua, Mei dan ibunya bersembunyi bersama perempuan lain. Mereka menggigil, saling mendekap, memohon agar malam cepat berlalu. Lalu pintu didobrak. Bayangan tinggi berdiri di ambang pintu. Suara perintah dalam bahasa asing. Suara tawa tanpa belas kasihan. Aku terjatuh dari tangan Mei. Aku melihat matanya mencari ibunya. Tetapi ibunya telah ditarik keluar. Jeritannya tercekik di udara yang dingin. Aku ingin berteriak, tapi aku tidak punya suara. Mei berlari, langkah kecilnya terseret dalam lumpur dan darah. Di belakangnya suara langkah berat mendekat. Aku di tanah. Aku melihat semuanya. Aku melihat Mei jatuh. Aku melihat tangannya meraih udara kosong. Aku melihat tangan lain yang besar menangkapnya, menyeretnya dalam kegelapan. Aku menunggu. Aku percaya ia akan kembali. Tapi angin
hanya membawa keheningan, dan bulan tidak memberi jawaban. Bertahun-tahun berlalu, Nanking berubah. Bangunan-bangunan baru berdiri. Pasar kembali dipenuhi warna dan tawa. Tapi aku tetap di sini, di tanah yang menyimpan bayang-bayang. Suatu hari, seorang lelaki tua menemukanku. Tangannya gemetar saat mengangkatku dari debu. Ia membersihkanku perlahan, seolah aku adalah sesuatu yang rapuh, seolah aku masih memiliki jiwa. Air matanya jatuh ke gaunku yang robek. Dan dengan suara yang pecah, ia berbisik, Mei, maafkan ayah yang terlambat. Aku kini berada di balik kaca museum. Orang-orang datang dan pergi, membaca kisahku. Kisah seorang gadis kecil yang tak pernah pulang. Tapi aku tahu, aku lebih dari sekedar boneka yang tertinggal. Aku adalah saksi. Aku adalah ingatan yang tak boleh mati. Di kota yang telah melupakan, di sejarah yang ingin dihapus, aku tetap ada menunggu Mei. Suatu hari, seorang perempuan datang. Rambutnya putih, wajahnya penuh garis waktu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kaca. Ia tak berkata apa-apa, hanya air mata jatuh tanpa suara. Ia menatapku, seakan aku adalah dunia yang hilang, seakan aku adalah bagian dari jiwanya yang telah lama terkubur dalam malam yang membisu. Ia berbisik pelan, suara yang hampir tak terdengar. Aku pulang. Lalu ia pergi. Aku ingin memanggilnya. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tetap diam. Aku hanya boneka, aku hanya saksi, aku hanya ingatan yang bertahan lebih lama dari luka. Dan aku tahu Mei memang telah kembali, tapi bukan untuk tinggal.